Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 68, Terpujilah nama Yesus. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggilnya kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 11, Terpujilah nama Allah. Yesus sedunia menebus
puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Di hadapan Allah kita mengaku akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali pada pagi yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau telah memanggil kami, Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Namun Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengaku dan kami menyadari Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kami, kadangkala kami menyakiti hati Tuhan, kadangkala kami mengecewakan Engkau ya Tuhan, lewat perkataan, perbuatan kami Tuhan, lewat pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan kami yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, untuk kami datang kepadamu, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Karena Engkau mau menyucikan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus pimpin dan menuntun hidup kami ya Tuhan. Agar hidup kami ke depan, hidup kami hari demi hari ke depan Tuhan. Hidup yang berusaha untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Anak Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK 150. Yesus, sobat yang sejati. Dosa
sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Kami persilakan. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity. Mari pada saat ini saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Engkau untuk kesempatan bagi kami dapat berdoa kepadamu dan juga menaikkan beberapa permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di saat ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk GKT Probolinggo. Untuk saudara-saudari kami seiman yang berada di sebagai jemaat GKT Probolinggo ini ya Allah, kami ingin berdoa bagi mereka. Dalam situasi pandemi ini, kiranya Engkau yang boleh tetap mengaruniakan pertumbuhan bagi kerohanian mereka. Menolong para hamba Tuhan, majelis, di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, agar mereka dapat mengerjakan bagian mereka dengan baik, sehingga melalui berbagai pelayanan dikerjakan dapat mendukung pertumbuhan kerohanian dari setiap jemaat di GKT Probolinggo. Kami juga ingin berdoa ya Allah, kiranya Engkau juga yang boleh tetap mengaruniakan kesehatan kepada saudara-saudari kami di GKT Probolinggo, baik para hamba Tuhan, baik para majelis maupun setiap jemaat. Karuniakanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam menjalani hari demi hari. Karuniakanlah juga pengharapan dan penghiburan di dalam diri mereka, sehingga iman mereka tetap teguh di dalam keadaan yang penuh kesukaran ini. Juga kami berdoa ya Allah, untuk keadaan mereka di dalam situasi pandemi yang memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan banyak orang. Kiranya Engkau yang boleh menolong, memberkati keadaan ekonomi dari setiap jemaat, agar setiap pekerjaan yang mereka tekuni boleh Engkau berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk mencukupi berbagai kebutuhan setiap jemaat yang ada di sana. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama untuk SKA Probolinggo. Kami bersyukur untuk keberadaan Sekolah Kristen Alete yang ada di Probolinggo. Dan kiranya Engkau yang boleh tetap menolong di dalam kebutuhan mereka akan setiap sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar maupun juga berbagai orang yang akan turut terlibat tidak sebagai pendukung dalam pelayanan di SKA ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong dalam berbagai upaya perekrutan di dalam berbagai pergumulan. Tolonglah para pengurus yayasan sekolah ini ya Allah. Kami juga ingin berdoa ya Allah, bersyukur untuk siswa-siswi yang ada di Sekolah Kristen Alete di Probolinggo ini. Dan kiranya dalam situasi pandemi ini, meskipun belum memungkinkan bagi mereka untuk dapat bersekolah dengan tatap muka secara langsung, tapi kiranya proses pendidikan boleh Engkau tuntun sehingga dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga Engkau yang boleh menolong para guru, memberikan hikmat di dalam mengajar setiap para murid, memberikan daya kreativitas sehingga mereka dapat mengerjakan bagian mereka dengan baik dan boleh memperlengkapi setiap murid yang ada sebagai bekal bagi masa depan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk perkembangan masa depan SKA Probolinggo ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong dan menuntun, sehingga keberadaan Sekolah Kristen Aletheia di Probolinggo ini dapat menjadi saluran berkat serta menjadi kesaksian yang baik bagi setiap orang-orang di sekitar di kota Probolinggo. Mereka boleh dapat melihat akan sebuah pelayanan pendidikan yang dikerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, di saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama untuk GKT Trinity. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, ketika di minggu ini kami boleh melihat saudari Airin Halim beserta anak Keizaro
yang boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kehidupan mereka. Usia mereka yang boleh bertambah setahun lagi, kiranya juga Engkau tetap sertai dan tuntun. Sehingga di dalam masa depan mereka boleh melihat akan karya pemeliharaan di sepanjang hidup mereka. Kami juga memohon kiranya Engkau yang boleh menolong, baik untuk saudari Airin beserta anak Hezaro, di dalam apa yang mereka gumulkan, di dalam berbagai kebutuhan yang ada, kiranya Engkau yang boleh berkenan mencukupkan ya Allah. Dan di dalam berbagai pergumulan yang sukar diungkapkan, kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menuntun, sehingga mereka boleh tetap teguh, bersandar dan berharap padamu. Kami juga ingin berdoa ya kepada Engkau ya Bapa untuk setiap jemaat GKT Trinity. Ya, pekerjaan yang terdampak karena situasi pandemi, kiranya Engkau yang boleh menolong, mengasihani dan memberkati semuanya. Di dalam berbagai pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap anggota jemaat, tolonglah ya Allah, agar kami dapat saling bersatu hati, saling menopang, saling menguatkan di dalam keadaan-keadaan ini. Dan juga tolong berkati, berikan hikmat kepada kami di dalam mengupayakan setiap pekerjaan yang ada untuk dapat kami kerjakan dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggung jawab. Dan kiranya berkat-Mu boleh nyata sehingga boleh berkenan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya ya Allah, meskipun kami juga belum dapat bersekutu secara tatap muka, baik di gereja maupun dalam kegiatan-kegiatan komisi, namun kiranya melalui kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan secara online, semuanya boleh Engkau berkati, Engkau pakai untuk dapat mendukung pertumbuhan kerohanian setiap jemaat-Mu di GKT Trinity. Kami juga yang berdoa kepada Engkau ya Bapa untuk Kota Palu. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di dalam kebijakan-kebijakan yang terus diambil guna meredam laju penyebaran virus COVID-19. Dengan berbagai kebijakan lock mikro efektif yang dilakukan, kiranya Engkau yang boleh menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Setiap orang yang terlibat dalam satgas tim COVID ini, agar mereka kiranya dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik ya Allah. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terinfeksi, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun juga dirawat di rumah sakit. Kiranya uluran kasih-Mu boleh nyata di hadapan mereka, sehingga mereka boleh melihat kebaikan-Mu. Kiranya Engkau yang berkenan memulihkan pula kesehatan mereka ya Allah, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya juga Engkau yang boleh menolong para tenaga kesehatan di dalam pengabdian mereka yang tidak kenal lelah, agar mereka tetap dapat mengerjakan bagian ini dengan baik. Tolong topang dan tuntunlah mereka ya Allah. Kami sungguh memohon rahmat-Mu bagi kota kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi yang penuh kesukaran. Mari Ibu Bapa sekalian, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan dari KPPK nomor 357, Bangunkan Jiwaku yang Lesu. Dan bersandar pada firman-Mu.
Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Rose Franky. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi hidup kita, sehingga pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun lewat via online. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan melanjutkan dari tema Katekismus Westminster dari buku kecilnya. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jabatan Kristus sebagai Raja. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah untuk segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu kami boleh menjalankan tugas dan aktivitas kami. Dan pada hari ini ya Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk berbakti memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Allah ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah, mampukanlah kami untuk mengerti dengan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya ya Allah Roh Kudus menolong kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya ya Allah firman-Mu boleh menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang hina dan penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan kiranya ya Allah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-33. Yesaya pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Mari kita undur di pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat yang kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-25. Berbunyi demikian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus Kristus penebus umat pilihan Allah, dan sebagai penebus ia mengerjakan jabatan. Ada 3 jabatan, seperti yang beberapa minggu ini telah dikhotbahkan. Yang pertama, jabatan sebagai nabi. Yang kedua, sebagai imam. Dan sebagai raja. Nah, beberapa waktu yang lalu telah membahas tentang jabatan Yesus sebagai nabi. Nah, pada minggu yang lalu juga telah dibahas dengan jabatan Yesus sebagai imam. Bagaimana ia sebagai nabi datang ke dalam dunia. Ia menyatakan kepada kita kehendak Allah secara sempurna melalui firman dan rohnya untuk keselamatan kita. Yesus Sang Mesias yang adalah anak Allah datang untuk menyatakan perhatian Allah kepada kita manusia. Dia datang menyatakan perhatian Allah kepada umatnya. Dan sebagai imam bagi kita, ia mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai korban untuk memuas keadilan ilahi dan mendamaikan kita dengan Allah.
Dan sebagai imam, ia terus-menerus menjadi pengantara kita. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa karya yang Yesus kerjakan bagi kita. Sebagai imam, dia datang menyatakan kehendak Allah. Sebagai nabi, ia datang menyatakan kehendak Allah. Dan sebagai imam, ia menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bagian terakhir dari jabatan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan jabatan Yesus Kristus sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan hal ini. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya, telah dikatakan di sana bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita maju lagi di dalam kitab Mika 5 ayat 1, di dalam kitab Mika dijelaskan bahwa disebutkan tentang tempat kelahirannya, disebutkan di mana raja itu akan lahir. Dijelaskan dengan tepat tempat dari kelahiran raja tersebut. Dan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru ketika malaikat menjumpai Maria, malaikat berkata di sana, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan kalau kita melihat fakta selanjutnya, ketika Yesus Kristus lahir dalam dunia, orang Majus datang. Mereka datang mencari Kristus. Tujuannya apa? Mereka datang untuk menyembahnya sebagai raja. Mereka mencarinya sebagai raja. Mereka bertanya di mana raja yang akan lahir itu. Kita melihat ketika mereka datang menyembah dia, mereka membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Inilah fakta-fakta yang menyatakan bahwa dia adalah raja. Dan fakta yang terakhir ketika dia akan disalibkan, Pontius Pilatus bertanya, apakah engkau adalah raja? Dan dia menjawab, Yesus mengkonfirmasikan dengan menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dari hal ini Yesus menyatakan dirinya sebagai raja. Dan kalau kita melihat dengan tuduhan itulah ia disalibkan. Ketika Yesus disalib, di atas salibnya dituliskan, inilah raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, bagi orang fasik, ini merupakan pernyataan untuk mengolok-olok Yesus. Ini pernyataan untuk menghina dia. Masa raja mati? Masa raja menderita? Tetapi sebenarnya, sesungguhnya pernyataan tersebut merupakan satu bagian dari rencana Allah atau suatu kesaksian bagi kebenaran. Olok-olokan itu merupakan satu kesaksian, dan itu adalah kebenaran. Jadi sangat jelaslah bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang percaya bahwa Yesus Kristus dalam karya penebusannya memegang jabatan sebagai raja. Dan pada pagi hari ini kita perlu memahami bahwa pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang bersifat rohani, tidak kasat mata. Yang dengan kata lain bahwa Yesus Kristus sebagai raja merupakan aktivitas rohani pada saat ini. Sebab kerajaan ini secara langsung mengandung maksud rohani. Dan tujuan akhirnya juga bersifat rohani, yaitu untuk keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, bagaimana Kristus menjalankan jabatannya sebagai raja? Bagaimana sih dia menjalankan jabatannya sebagai raja?
Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini kita melihat ada 3 hal yang Kristus kerjakan sebagai Raja. Poin yang pertama yang Kristus kerjakan sebagai Raja adalah Ia menaklukkan kita pada dirinya. Ia menaklukkan kita kepada dirinya. Nah, hal yang pertama yang Kristus kerjakan sebagai Raja terhadap setiap umat Allah adalah menempatkan umat Allah di bawah pemerintahannya. Dia menempatkan umat Allah di bawah pemerintahannya, atau dengan kata lain sebagai Raja. Ia menaklukkan kita bagi dirinya. Menaklukkan adalah satu tindakan untuk menundukkan atau mengalahkan musuh. Dan dalam hal ini, Kristus melakukan hal tersebut kepada kita. Dia menundukkan kita. Dia menaklukkan kita kepada dirinya. Satu fakta yang tidak bisa kita tolak adalah setiap manusia yang terlahir di dunia ini adalah orang berdosa. Sangat jelas bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Yang dengan kata lain bahwa manusia adalah budak dari dosa. Kita adalah hamba daripada setan. Dan sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah seteru daripada Allah. Kita adalah musuh daripada Allah. Dan kita adalah musuh yang harus dibinasakan, yang harus disingkirkan olehnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai musuh Allah, sebelum kita mengenal Kristus, kita menjalani kehidupan kita dengan cara-cara kita sendiri. Kita menjalani kehidupan kita dengan kehendak kita sendiri, suka-suka hati kita, suka-suka keinginan kita. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa dan membebaskan kita dari hukuman. Ia menghimpunkan baginya suatu jemaat untuk menjadi miliknya, yang dalam hal ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus memilih setiap umatnya untuk menjadi hak miliknya. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana Ia menaklukkan kita kepada dirinya? Nah, dalam hal ini Yesus mengutus Roh Kudus-Nya dan menginsafkan manusia akan dosa. Dan menunjukkan bahwa manusia yang berdosa membutuhkan juru selamat. Dia mengutus Roh Kudus untuk menyatakan kepada kita bahwa kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan sang juru selamat itu di dalam kehidupan kita. Ia mengubah hati manusia yang selalu cenderung kepada dosa dan kejahatan. Sehingga manusia dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dari dosa dan menaatinya sebagai Raja. Yang dengan kata lain, di dalam dan perantaraan Roh Kudus serta perantaraan firman-Nya, Yesus menarik orang-orang datang kepadanya. Ia menarik orang-orang untuk datang kepadanya, serta membuat mereka menjadi percaya kepadanya. Setelah Ia menarik, Dia membuat mereka untuk menjadi percaya. Dia menarik kita dan Dia membuat kita percaya kepadanya. Pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah disampaikan kepada kita, diberitahukannya kepada kita, sehingga menjadi kebenaran yang berwujud dalam hidup manusia. Demikianlah Ia menguasai hidup kita, supaya seterusnya kita umat pilihan-Nya hidup hanya bagi Dia. Dalam hal ini Kristus menjadi Tuhan kita atas dasar karya yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7, kita dapat melihat bagaimana Paulus bertobat. Kita begitu mengenal siapa Paulus. Kita tahu siapa dia. Dia adalah orang yang begitu keras melawan Allah. Dia berusaha untuk memusnahkan orang-orang percaya. Dia berusaha untuk melawan Allah.
dengan menyiksa umat-umat pilihannya. Ia adalah seorang yang begitu keras melawan kehendak Allah. Dan kita lihat dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menaklukkan Paulus kepada dirinya. Tuhan Yesus menundukkan Paulus di bawah pemerintahan Kristus. Dia menundukkan Paulus di sana. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas Paulus. Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa atas Paulus. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Hasil yang sungguh luar biasa. Paulus menjadi hamba yang setia, yang bekerja dengan giat untuk mengabarkan kerajaan Allah. Dia menaklukkan Paulus, dia menundukkan Paulus, sehingga menjadi pekerjanya, sehingga menjadi hambanya, sehingga menjadi umatnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai Raja Yesus menaklukkan umatnya kepada dirinya, yang mengakibatkan ketundukan orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sehingga ia dapat memimpin umatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia menundukkan kita kepada dirinya. Sehingga dengan cara demikian, ia dapat memimpin dan menuntun kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai Raja, Yesus bukan hanya menaklukkan kita kepada dirinya, tetapi yang kedua, ia memerintah dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini Kristus tidak lagi hidup di bumi ini dalam tubuh manusia. Dia tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak dapat melihat dan memperhatikan apa yang dilakukannya untuk melihat bagaimana kita harus hidup. Kita tidak bisa lagi melihat hal itu. Alasannya kenapa? Sebab ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada bagian ini kata duduk bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Bukan berarti Kristus hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan sesuatu. Kata duduk di sini bermaksud menyatakan kemuliaan Kristus sebagai kurios atau Tuhan yang memegang segala kuasa. Yang artinya bahwa ia bertata sebagai Raja yang sungguh memerintah. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja, dan sebagai Raja, Yesus menjadi Tuhan atas umat pilihannya yang telah ditaklukkannya kepada dirinya. Yang artinya adalah dialah yang berkuasa penuh atas umat pilihannya. Sehingga sebagai Raja, ia memerintah dan melindungi umatnya. Pada bacaan kita hari ini di dalam kitab Yesaya 33 ayat yang ke-22. Yesaya menyatakan dengan tegas kepada kita bahwa Tuhan adalah Raja. Dia adalah Raja. Tuhan adalah penguasa. Pada bagian ini penulis memuji Allah sebab dialah yang memberikan perlindungan dan keselamatan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat lagi di dalam pasalnya yang ke-32 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, Yesaya menjelaskan bahwa Mesias yang akan datang merupakan Raja yang memerintah menurut kebenaran. Yang dalam hal ini Yesus Kristus yang adalah Raja memerintah dengan perantaraan firman dan Roh-Nya. Sebagai Raja dan sekaligus Kepala Gereja, Kristus memerintah dalam setiap bidang kehidupan. Dia memerintah di dalam seluruh kehidupan. Kristus sendirilah yang memerintah di dalam hati setiap umatnya melalui firman dan Roh-Nya. Yang dengan kata lain bahwa Kristus memimpin serta memegang kendali atas kehidupan setiap umatnya melalui kebenaran firman Tuhan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tetapi dia bukan hanya memerintah. Bukan hanya memerintah, tetapi sebagai Raja, Yesus juga melindungi umatnya. Dia tidak pernah gagal untuk membela umatnya. Kadang-kadang Yesus membela atau melindungi umatnya dari penyakit atau bahaya jasmani. Setiap kali kita sembuh dari sakit walaupun hanya sakit flu, Allah di dalam pemeliharaannya telah menyembuhkan kita.
setiap hari kita menikmati dalam kondisi tubuh yang sehat adalah karunia dari Allah yang melindungi kita dari segala penyakit yang kita dapat alami. Kapanpun kita mengalami kecelakaan atau hampir celaka dan tidak mengalami luka yang serius, Yesus adalah Raja kita yang melindungi kita. Dia melindungi kita dalam hal-hal jasmani. Namun kita melihat juga kadang-kadang para pengikut Yesus memang mengalami sakit, bahkan sakit parah, dan tidak sembuh. Atau kadang-kadang umatnya terluka parah atau terbunuh. Ya, jadi ketika kita berkata bahwa Yesus adalah Raja yang selalu membela dan melindungi kita dengan cara yang sempurna, kita tidak hanya berbicara mengenai hal-hal jasmani, tetapi juga kita berbicara tentang hal-hal yang rohani. Yesus telah berjanji untuk menjaga umatnya dari musuh-musuh rohani. Bukan hanya menjaga kita di dalam hal-hal jasmani, tetapi juga di dalam hal-hal rohani. Dikatakan tidak ada yang dapat menjauhkan kita darinya, sehingga kita kembali menjadi musuhnya. Tidak ada. Tidak ada yang dapat membuat umatnya berpaling darinya atau berdosa terhadapnya, sehingga dia tidak mengasihi dan menjaga lagi. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, jika kita bersandar pada diri kita sendiri, kita tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan dari iblis. Kita tidak akan mampu. Dan kita juga tidak akan mampu menghadapi hati kita yang penuh dosa jika kita bersandar pada diri kita sendiri. Tetapi sampai saat ini kita masih mampu bertahan, sebab Dialah Raja yang memerintah dan melindungi kita. Sampai saat ini kita masih mampu bertahan. Itu karena perlindungan Allah yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sebagai Raja, yang Dia lakukan adalah Ia menaklukkan musuh kita dan musuhnya. Di bagian pertama, sebagai Raja, Yesus menaklukkan kita kepada dirinya. Dan yang kedua, Ia memerintah dan melindungi. Dan yang terakhir, Dia sebagai Raja menaklukkan musuhnya dan musuh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus hadir di tengah dunia ini, Ia hadir untuk melaksanakan karya agung, yaitu untuk menyelamatkan umat pilihannya dari hukuman kekal. Ia hadir untuk melaksanakan satu karya yang luar biasa bagi kita, yaitu untuk keselamatan kita. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa ketika Adam jatuh di dalam dosa, Ia menjadikan semua manusia berdosa. Sebab Adam adalah kepala atau wakil dari semua umat manusia. Sehingga karena hal ini menjadikan semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan manusia menjadi budak daripada dosa. Sehingga karena hal itu Kristus datang untuk membebaskan umat pilihannya. Ia datang untuk membebaskan umat pilihannya dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Sebagai Raja, Kristus datang ke dalam dunia untuk mengalahkan maut. Pertanyaannya bagaimana caranya? Dalam Ibrani 2 pasalnya yang ke-14 hingga ayatnya Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15 dituliskan di sana seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kalau kita membaca selanjutnya, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Bapak Ibu Saudara,
sangat jelas bahwa dengan kematiannya di kayu salib, ia menjadi penebus umat pilihannya. Ia menjadi pembebas bagi umatnya. Di atas kayu salib, ia menjadi pembebas bagi setiap umatnya dari belenggu dosa. Kematian Kristus di salib menghancurkan dan mematahkan kuasa iblis atas orang-orang percaya. Tujuannya apa? Agar kuasa dosa tidak dapat lagi menahan siapapun di bawah kematian rohani. Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib, ia menaklukkan dan mematahkan kuasa iblis. Dia mematahkan kuasa maut. Ia menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Kristus di dalam kematian telah melepaskan ikatan-ikatan yang mempersatukan semua karya-karya iblis. Dia melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kristus di dalam kematiannya telah menghancurkan kuasa iblis. Dan tidak ada satupun musuh-musuh yang dapat menentang dia. Dia menaklukkan mereka semua. Bahkan jika kita melihat, akan ada hari di mana Yesus akan memusnahkan mereka. Jadi sangat jelaslah bagi kita bahwa untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan sangat jelas, sebagai Raja, Yesus menaklukkan kuasa maut. Di atas kayu salib, ia mematahkan kuasa iblis. Di atas kayu salib, ia menghancurkan kuasa iblis. Sehingga setiap umat pilihannya terbebas dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, apa makna yang bisa kita ambil dari hal ini? Atau apa yang bisa kita renungkan dari hal ini? Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, fakta bahwa Yesus adalah Raja yang telah menaklukkan kita kepada dirinya, seharusnya membuat kita lebih sadar bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Seharusnya membuat kita sadar bahwa Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita, atas seluruh kehidupan kita. Sehingga sebagai umatnya yang telah diselamatkannya, kita harus menjadikannya sebagai Tuhan atau sebagai Raja atas hidup kita. Menuruti serta menaati Dia dengan sepenuhnya. Menaklukkan diri kepadanya. Dan membiarkan diri kita dipimpin olehnya. Tetapi yang sering kali terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita hanya menginginkan Dia sebagai juru selamat kita. Sering kali yang terjadi, kita hanya menginginkan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita hanya mau Dia menjadi penyelamat kita. Tetapi kita tidak menjadikan Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Kita hanya mau Dia sebagai penyelamat kita. Tetapi kita tidak mau menjadikan Dia Raja di atas kehidupan kita. Raja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seringkali yang terjadi, kita hidup dengan cara-cara kita sendiri. Kita hidup dengan kehendak kita sendiri. Mengikuti setiap keinginan yang kita miliki. Kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak menjadikannya Raja atas kehidupan kita. Itulah yang sering kali terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah menjadikan Dia sebagai Raja atas hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah menjadikan Dia Tuhan atas kehidupan kita? Apakah benar-benar kita sudah menaklukkan diri kepada dirinya? Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, fakta bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah, memelihara, serta menaklukkan musuh, seharusnya membuat kita lebih bersyukur. Seharusnya membuat hati kita lebih bersyukur lagi di dalam hidup ini. Karena kenapa? Karena Allah menyatakan kasih-Nya dengan luar biasa bagi kita.
Ia tidak hanya menjadikan kita sebagai umatnya. Dia tidak hanya menjadikan kita sebagai satu kawanan yang dipimpin olehnya. Tetapi ia memelihara dan melindungi kehidupan kita. Sungguh luar biasa karya Allah. Sebagai Raja, dia melindungi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk itu, sebagai orang percaya yang mengakui dia sebagai juru selamat kita dan mengetahui bahwa dia adalah Raja, jadikanlah dia Raja di dalam kehidupan kita. Jadikanlah dia sebagai Tuan di dalam kehidupan kita. Menjadikan dia sebagai Tuan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga apa? Kita hidup menjalankan kehendak-Nya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah Raja di atas segala raja yang datang ke dalam dunia. Engkau telah menaklukkan kami kepada diri-Mu ya Allah. Bahkan sebagai Raja, Engkau melindungi dan memelihara kehidupan kami. Bahkan sebagai Raja, Engkau telah menaklukkan musuh-musuh kami dan musuh-Mu ya Allah. Sehingga kami boleh menjadi umat pilihan-Mu, bebas dari penghukuman kekal. Terima kasih untuk karya-Mu yang sungguh indah yang Engkau kerjakan bagi kami. Ya Allah, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh dibentuk lagi, kami boleh lebih lagi mengenal akan pribadi-Mu ya Allah. Dan kiranya ya Allah, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kehidupan kami boleh diubahkan, sehingga kami boleh mengerjakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami, yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari jemaat sekalian, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Yang aku berharap
kita mendoakan persembahan syukur kita pada Allah. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu besar pemeliharaan-Mu yang kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami, dalam setiap kondisi-kondisi yang begitu sulit saat ini Tuhan, kami tetap merasakan campur tangan Tuhan. Kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan Bapa Surgawi, kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau juga Engkau senantiasa mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang dan kebaikan-Mu itu Tuhan. Dan Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan untuk Engkau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada para majelis untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik Tuhan, untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, kiranya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami kepadamu Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doksologi yang akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Kami persilakan. Mari Ibu Bapak sekalian kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari jemaat sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.